tua. Saya nggak usah mikir apa-apa. Kamu punya anak yang akan merawat kamu, Sain. Suha, punya anak juga seperti nggak punya anak, Suha. Ya sudah, saya mau lapor ke Kemet. Ketiban gajah kamu baru tahu. Moms! Moms! Aku seneng bingit. Blog yang baru aku tulis udah dikomentarin sama A Indra. Kamu Tutut, kan mama udah sering bilang sama kamu, jangan terlalu percaya sama laki-laki yang kenalan di internet. Iyup Moms, kan cuma buat jadi penyemangat aku doang. Ya hati-hati aja kamunya. Yups, aku jadi semangat. Aku mau tulis blog baru apa Yups? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tante Iko. Baru mau ditanyain datang ke sini jam berapa? Punten gak sempet bales. Lagi pusing, Ce. Entut, masih suka ngeblog? Iyup Tante Iko, aku kan generasi milenial, kalau nggak ngeblog nggak eksis. Iko, Cece tuh rencananya 2 atau 3 hari ke depan itu mau ngajakin kamu roadshow. Nah itu yang mau diomongin sama Iko, Ce. Lagi pusing pisan. Soal si bapak yang mau masuk panti jompo. Kayaknya mengenai roadshow ditunda dulu aja ya. Itu juga yang Cece mau tanyain. Bapak teh maksa banget, Ce. Saya sampai kehabisan kata-kata. Saya kan malu kalau sampai orang-orang ngomongin gak enak soal bapak ke saya. Saya harus gimana tuh ya, Ce ya? Tante Iko, maaf Yup, tapi menurut aku, Tante Iko nggak usah ngerasa nggak enak. Sebenarnya kalau Opa berusahain masuk ke panti jompo, baik kok buat Opa berusahain. Soalnya di panti jompo nanti Opa berusahain punya banyak teman. Terus makannya juga teratur, udah gitu bakal dijaga terus. Gak bisa Tut. Masalah ini tuh gak bisa kamu anggap gampang. Apalagi mengingat statusnya Ikoh itu sebagai TKW sukses di Ciraos. Kita itu harus mikirin dampaknya buat semuanya Tut. Kalau sampai Wasain dikirim ke panti jompo, orang-orang bakal bilang apa coba? Bisa aja orang-orang berpikir, oh mentang-mentang udah sukses, bisa aja ya ngirim orang tuanya ke panti jompo. Nanti kalau udah begitu diikutin sama orang-orang. Sampai anak-anaknya nanti ikut-ikut. Capek dikit ngurus orang tua, kirim ke panti jompo. Tuh, kalau udah sampai begitu ya, hancur tatanan di sini, Iko. Iya, Ce. Memang sih, Cece tuh tahu kalau di panti jompo itu semua serba ada. Semua serba terjamin. Mau apa aja secara fisik ada. Tapi secara batin, setiap orang tua yang dikirim ke panti jompo pasti kesepian. Biar gimana pun juga yang mereka butuhkan pasti kita. Yang mereka perlukan juga pasti ya sentuhan kasih sayang dari anak-anaknya. Paham? Pak Saub saya bingung. Mana? Junaid ayo. Terima kasih Pak Saub. Alhamdulillah. Bismillah. Ciraos lagi rame soal Sain yang kepingin ke panti jompo. Iya Pak Saub, saya juga sudah dengar itu. Kasihan Sain, anak sudah kaya malah kepingin tinggal di panti jompo. Apa jangan-jangan Dadang sama Iko sudah tidak mau merawat Sain? Mudah-mudahan tidak seperti itu Pak Saub. Setahu saya, orang tua itu harus dijaga dengan penuh kasih sayang. Sebagaimana kita waktu kecil, kita dijaga, dirawat, bahkan diurus dengan penuh kasih sayang. Kamu benar, Kusun.
Inin, kenapa Bos Idan teh tidak pulang-pulang ya? Iya Kang Tatang, saya juga bingung. Gak ada kabar. Saya telepon pun gak pernah nyambung. Jangan-jangan Bos Idan teh sudah tidak mau bisnis bareng sama kita? Kalau itu saya nggak tahu Kang Tatang. Saya teh jadi khawatir, takut Bos Idan kenapa-napa. Iya Kang Tatang. Apalagi dia dulu sempat berurusan sama polisi. Bagaimana kalau kita ke rumah Wasaum? Kita tanya, siapa tahu Wasaum teh tahu. Ayo Kang Inin. Ayo tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sain, jadi benar kamu mau ke panti jompo? Ya, seperti yang kamu lihat itu, Ha. Kamu nggak mikir panjang dulu? Atau kamu udah nggak diurus lagi sama Dadang? Ha, saya hidup di sini seperti nggak di rumah anak sendiri ya, Ha. Dadang ngusir kamu? Enggak ngusir. Saya cuma merasa makin lama makin gak betah, makin lama makin kesepian. Saya ngerti, Sain. Tapi kamu nggak boleh pergi ke panti jompo. Hah, panti jompo juga tempatnya enak. Kamarnya ber-AC. Lalu ada yang mengurus, ada yang merawat saya di masa tua. Saya nggak usah mikir apa-apa. Kamu punya anak yang akan merawat kamu, Sain. Suha, punya anak juga seperti nggak punya anak, Suha. Ya sudah, saya mau lapor ke Kemet. Ya, tolong lapor ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak Kang? Makasih Su ya. Sami-sami. Min, Ya Wak. itu yang makan udah pada dikasih minum? Udah Wak. Wak, Iya Min, ada apa? Wak teh pernah ngerasa kesepian nggak? Emangnya kenapa? Kok Mimin tiba-tiba ngomong begitu? Ih, Teh Mimin kepo. Wasain, katanya mau tinggal di panti jompo karena kesepian. Apa hubungannya? Kan yang mau tinggal di panti jompo Wasain. Kenapa yang ditanya Wairah? Kan sama-sama tua. Iya ya. Alhamdulillah, Wate tidak pernah merasa kesepian. Kalau ada masalah, Wate tinggal ngomong sama Bapak. Wasaum mau diajak ngobrol. Ya, namanya juga suami istri. Masa diem-dieman? Oh, pantes Maeros ngerasa kesepian. Nggak ada teman ngobrol. Mungkin. Waalaikumsalam. Mau makan apa, Kang? Pakai tahu sama telur aja. Oh ya, sebentar ya, Kang. Begini ya CS-CS ku yang saya cintai. Namanya orang tua di panti jompo itu tidak selamanya sengsara. Mereka terjamin kok hidupnya. Apalagi Wasain, kan emang dia sendiri yang mau, bukan saya yang suruh kok. Nggak usah dibolak-balikin, Dang. Sekarang teh kenapa bisa-bisanya Wasain pengen tinggal di panti jompo? Itu berarti kan kamu nggak ngurusin dia, nggak merhatiin dia. Udahlah, Ceng. Jangan berlebihan seperti itu. Panti jompo itu tidak sejelek yang kamu bayangin, tidak seserem yang kamu bayangin. Di sana itu tempat tidurnya pakai spring bed, ada TV, pakai AC. Banyak temennya lagi, jadi mereka tidak kesepian. Enak kok. Enak ya di panti jompo, Kang Dadang? Iya, Doi. Berarti kamu yang jahat, Ceng. Orang mau hidup enak, masa nggak boleh? Loh, lihat, Kom. Udah terhasut sama dadangisme. Doi, mengirim orang tua ke panti jompo itu kita sebagai anaknya kayaknya sepertinya tidak bertanggung jawab sama orang tua, Doi. Ya tapi kan enak, Kom. Ya enak kan bukan hanya di fisik, Doi, tapi di batin. Cuma, Kom, jelasin ke Idoi, capek, dia nggak akan ngerti.